Pada bagian akhir dari perkuliahan kita hari ini, kita akan melihat bagaimana mengimplementasikan fungsi inverse itu dalam operasi aritmatik yang biasa kita lihat di dalam aljabar. Untuk lebih gampang, kita akan melihat operasi dua buah matriks untuk menghasilkan sebuah matriks yang lain. Kita mulai dengan matriks penjumlahan. Apabila matriks A dijumlahkan dengan matriks B menghasilkan matriks C, maka dari hubungan ini kita bisa dapatkan berapakah besar matriks B. Maka matriks B, besaran matriks B itu didapatkan dari matriks C dikurangi matriks A. Demikian juga sebaliknya, berapakah besar dari matriks A, maka kita dapatkan matriks A sama dengan matriks C dikurangi matriks B. Nah, sekarang tanda operasi plus ini kita menjadikan kali. Sebagaimana kita ketahui bahwa matriks A dikalikan matriks B tidak sama dengan matriks B dikalikan matriks A. Ya, tidak berlaku komutatif. Itu yang harus dipegang baik-baik. Nah, kasus kita adalah matriks A kalikan matriks B sudah conformable menghasilkan matriks C. Pertanyaannya sekarang adalah berapa besar sih matriks B ini dari hubungan A kali B? Sekarang kita lihat posisi untuk menghasilkan berapa besar matriks B ini kita kalikan dengan inverse dari lawannya yang temannya daripada matriks B yaitu matriks A. Berarti untuk mendapatkan matriks B kita harus kalikan matriks C ini dengan inverse dari matriks A. Pertanyaannya adalah apakah matriks C dikalikan inverse matriks A ataukah inverse matriks A dikalikan matriks C? Ya. Nah, untuk menjawab apakah dia itu C dikalikan inverse matriks A ataukah matriks inverse A dikalikan matriks C, maka kita lihat posisinya. Kalau dia mencari matriks B, matriks A itu ada di sebelah kiri dari matriks B, ya. A itu ada di sebelah kiri matriks B. Sehingga kalau mau ditanya berapa besar harga dari matriks B, maka kita lihat hubungannya. Ini matriks A ada di sebelah kiri matriks B, maka besarnya B itu adalah inverse dari matriks A itu harus ada di sebelah kiri dari matriks C. Ya. Jadi kalau Anda mau cari B itu sama dengan C dikalikan matriks inverse A, itu tidak sama. Ya. Demikian juga sebaliknya. Berapakah besar matriks A dari hubungan matriks A kali matriks B sama dengan C? Maka saudara lihat kembali, pasti matriks C ini berapa besar matriks A, kita harus kalikan dengan inverse dari matriks B, ya. Nah, saudara lihat matriks B itu ada di sebelah kanan dari matriks A, ya. Maka kita harus meletakkan inverse dari matriks B-nya itu di sebelah kanan juga. Jadi nggak bisa Anda tulis A itu sama dengan inverse dari matriks B dikalikan dengan A. Ini tidak dikalikan dengan C, ya, dikalikan dengan C. Ini pasti tidak sama. Ya, ini hati-hati. Ya. Jadi kita lihat hubungannya di sebelah mana. Kalau kita mau cari inverse dari matriks B, ya berarti matriks A kan yang dicari. Maka kita lihat A itu ada di sebelah kiri B, maka kita tulisnya juga demikian. Ya. Nah, contoh kasusnya yang di bawah. Kita lihat matriks A ukurannya 2x2, matriks B ukurannya 2x2, elemennya adalah matriks A elemennya adalah 1, A kecil, min 1, B kecil. Matriks B elemennya adalah C kecil, angka 1, D kecil, angka 6. Pertanyaannya sekarang adalah, jika matriks A ditambah matriks A ditranspos sama dengan matriks B, berapakah A ditambah B ditambah C ditambah D? Ya. Pertanyaannya, berapakah A ditambah B ditambah C ditambah D? Maka kita mulai. Matriks A, ya kita jawab. Matriks A itu
adalah, kita langsung ya, jadi kita langsung operasikan. Matriks A itu adalah 1A min 1B ya. Ditambah A transpose, berarti yang matriks A yang tadinya pada elemen matriks A pada baris kita jadikan kolom, elemen pada setiap elemen pada matriks A itu menjadi kolom ya. Jadi kita tambahkan di transpose matriks A ini, maka 1A kita taruh di kolom 1A. Oke. Yang ini juga baris jadi kolom min 1B. Oke. Sama dengan matriks B. Matriks B ini C 1 D 6. Oke. Sekarang kita operasikan. 1 tambah 1 dapatnya berapa? 1 ditambah 1 sama dengan C. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya A dikurangi 1 ya, A dikurangi 1 sama dengan 1. Ini ya, sama dengan 1. Kemudian min 1 ditambah A, jadi min 1 ya, jadi A min 1 ya. A min 1 sama dengan D ya, ini min 1 ditambah A ya, jadi A min 1 sama dengan D. Kemudian yang terakhir B ditambah B, jadi 2B sama dengan 6. Oke, jadi kita lihat C nya sama dengan 2, A nya berapa? A dikurangi 1 sama dengan 1, jadi kita tinggal operasikan A sama dengan 1 ditambah 1, pindahkan, jadi dapat A nya berapa? 2 ya, kita tinggal operasikan biasa. Kemudian karena A nya 2 di sini berarti 2 dikurangi 1 sama dengan D, D nya sama dengan 1 ya. 2 dikalikan B sama dengan 6, berarti B sama dengan 6 dibagi 2. Jadi B sama dengan 3. Kita masukkan di sini A-nya, jadi A ditambah B ditambah C ditambah D itu sama dengan A-nya, kita lihat A-nya 2 ditambah B-nya berapa? 3. C-nya 2, D-nya 1. Jadi 5 tambah 3 8. Jadi kita lihat untuk kasus ini A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 8. Oke, terima kasih. Pada setelah bagian ketiga ini kita akan diskusikan pelajaran kita setelah Anda pelajari selama 30 menit. Setelah itu kita akan bicarakan melalui aplikasi Zoom. Terima kasih. 30 menit kemudian kita akan diskusi.